Banyak yang menanyakan, Mas, resep rahasianya dong untuk menaikkan bobot target 2 kilo di 3 bulan. Resepnya, pakannya menggunakan apa, dan strateginya bagaimana? Oke teman-teman, mari kita bahas pada kesempatan video pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan bongkar ataupun bedah resep mengenai strategi makanan ataupun strategi operasional perawatan agar bisa lebih maksimal dengan target 2 kilo di usia 3 bulan. Yang pertama pastinya ya, pastikan bibit-bibit yang unggul dan potensi gitu ya. Kalau teman-teman masih hanya sekedar beli bibit yang penting murah ataupun beli bibit asal sembarang bibit, mau sebagus apapun resepnya, mau sebagus apapun makanan yang diberikan, ya tetap kurang maksimal karena dasar pokoknya itu gitu ya. Contoh ya, pada kesempatan video pagi hari ini yang saya videokan hampir kebanyakan jenis rek ya. Rek juga bisa masuk ke daging ya, tapi secara umum pertumbuhannya lebih lambat gitu. Yang lebih menonjol ataupun yang lebih rekomendasikan New Zealand gitu. Dari bibit saja ya, itu menurut Mas Rafiq ya, itu ada 3 level ataupun ada 3 kualitas. Satu kualitas yang biasa, nomor 2 kualitas yang standar, nomor 3 yang super gitu. Dalam artian yang biasa seperti apa, Mas? Yang biasa yo bibit-bibitan ya hanya sekedar NZ gitu. Hanya sekedar punya nama NZ, hanya sekedar warna putih, hanya sekedar genetik dari New Zealand gitu. Ya. Tidak ada kualitas yang ditonjolkan dari posturnya, dari pertumbuhannya gitu. Nomor 2-nya bibit yang standar. Bibit yang standar itu bibit yang sudah layak untuk kita breeding, dalam artian sudah cukup bagus untuk breeding, dan di situ memiliki postur tubuh, genetik dan keturunan yang bagus, pertumbuhan cepat gitu. Nah yang ketiga, yang terakhir ya, yang paling unggul itu bibitan-bibitan super. Bibitan super itu didapat ataupun dihasilkan dari bibitan standar dengan seleksi ketat. Contoh dari indukan standar ya, indukan yang sekali beranak itu kan pasti ada yang bobotnya maksimal, bobotnya unggul. Itu menjadikan bibitan-bibitan super seperti itu. Itu cara seleksinya. Pastinya itu sudah jelas genetik dari kelinci pedaging yang murni gitu. Nah setelah teman-teman sudah memiliki komposisi awal di situ bagus ataupun standar, tinggal maksimalkan di pola pemberikan makannya. Polanya ada beberapa pola yang teman-teman bisa terapkan. Kalau saya sendiri mau pakan apapun, yang paling utama itu konsisten dan berikan makanan pada kelinci tersebut di fase kelinci itu benar-benar lapar. Jadi waktunya itu nggak bisa ditentukan, Mas gitu. Contoh nih, biasa jam 7 terus enggak, kalau Mas Rafiq enggak. Tapi lihat kondisi. Terkadang ada jam 7 kelinci itu masih ada ataupun masih sisa, padahal itu pemberian makan di kemarin malam gitu. Yo saya pasti undur nanti jam 8 ataupun jam 9. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat kondisi ya. Konsisten itu bukan hanya sekedar tepat waktu, tapi konsisten itu kita benar-benar harus mengetahui kapasitas kondisi kelinci tersebut pada saat itu bagaimana gitu. Selain dengan konsisten merek pakan, pastinya kalau emang nanti menentukan konsisten merek pakan, yang jelas yang sudah teruji, yang sudah jelas komposisinya lengkap ya. Jangan hanya sekedar sembarang pakan ataupun hanya sekedar pakan yang murah. Tidak semua pakan yang mahal bagus, tidak semua pakan yang murah itu jelek ya. Semuanya itu harus ada penelitian, semua itu harus ada uji coba ataupun pengamatan yang jeli dari teman-teman semua ya. Saya nggak mau lah, karena menilai 1, 2, 3 pelet itu bagus atau jelek gitu. Itu hak masing-masing, hak pribadi masing-masing dan kesukaan masing-masing. Kalau menurut saya yang standar Vital Rapid itu sudah cukup standar untuk kalangan
teman-teman peternak kelinci berdaging gitu ya. Kalau yang lain-lain saya nggak mau komentar gitu. Mas, kalau pakan buatan sendiri gimana? Pakan buatan sendiri ya bagus. Yang penting itu teman-teman ya, komposisinya konsisten. Contoh pakai komposisi polar dan ampas tahu saja, ya udah pakai itu aja ya. Tinggal nanti perbaiki takarannya, maksimalkan mana-mana yang kurang, karena setiap kelinci itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda ya. Semisal hanya fokus untuk penggemukan, ya itu lebih mudah kalau bikin komposisi pakannya. Tapi kalau bikin satu komposisi pakan untuk penggemukan, untuk breeding, untuk menyusui, itu yang cukup lumayan susah gitu. Itu aja teman-teman ya updatean pada pagi hari ini. Mohon maaf kemarin sedikit beberapa hari belum bikin video karena sibuk ngurusi hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada video pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.